لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Memasuki ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-73 surat Yunus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين واتل عليهم. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy ya, pada zamannya. Naba'a Nuhin, berita tentang Nabi Nuh. Idz qala liqaumihi, ketika ia berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, jikalau telah membuat berat kalian kedudukanku. Jadi maqami di situ artinya kedudukanku, keberadaanku, wa tadhkiri, dan juga peringatan-peringatanku di ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah atau tentang ayat-ayat Allah. Fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, kumpulkan semua perkara kalian, wa syurakaakum, dan semua sekutu-sekutu kalian, teman-teman, semua penolong-penolongan kalian, kumpulkan seluruhnya. Tsumma lam yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian perkara kalian tidak ada lagi tutup. Jadi tidak ada lagi tutup. Tsumma qdu, kemudian putuskanlah oleh kalian ilayya, kepadaku, putuskan urusan kalian tentang aku. Wala tunzirun, dan jangan tangguh-tangguhkan lagi, jangan kalian menangguhkan lagi kepadaku. Fa in tawallaitum, maka jikalau kalian tetap berpaling, fama sa'altukum min ajr, maka aku tidak meminta kalian balasan. In ajriya illa 'ala Allah, balasanku hanyalah ada pada sisi Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi di antara orang-orang Islam. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya. Fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulk, dan Allah selamatkan ia, yaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya, fil fulk, di atas perahu, di dalam perahu. Wa ja'alnahum khalaifa, dan kami jadikan mereka, yaitu Nabi Nuh dan juga yang berada di atas kapal itu, khalaif, sebagai pengganti-pengganti, khalifah. Jadi khalaif jamak dari khalifah, yaitu pengganti-pengganti penghuni
penghuni daripada bumi ini. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan semua orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fandur, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mundzirin, bagaimana akibat orang yang diperingatkan. Hadirin rahimakumullah, munasabah dan juga keterkaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli tafsir, bahwasanya ayat-ayat ini menjadi hiburan bagi Rasul atas pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu banyak tanda-tanda kebenaran Al-Quran, dialog, hujjah, argumentasi disampaikan, tapi tetap mereka mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat-ayat ini datang untuk menjadi hiburan atas mereka. Yang kedua juga hadirin rahimakumullah, ayat ini menjadi atau mengalihkan dari atau dalam bentuk ancaman. Jadi ayat-ayat ini adalah bentuk ancaman terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai keadaan kalian nanti seperti keadaannya orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini menjadi sebuah peringatan. Hadirin, karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan meminta ya untuk membacakan. Jadi watlu alaihim naba'a Nuhin, ceritakan, bacakan, tilawah. Utlu artinya tilawahkan, bacakan kepada mereka berita besar. Naba disebut naba artinya berita besar, dan ini sekali lagi semakin meyakinkan dan sebagai tanda bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, karena beliau tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tapi menceritakan cerita-cerita masa lalu sesuai dengan fakta-faktanya, sesuai dengan realita dan kenyataan yang terjadi. Maka tidak mungkin kecuali ini atas berita dari yang mengatur alam semesta, yang memperjalankan kehidupan ini. Dan ini adalah tanda dari kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang utusan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan sebagaimana para ulama ahli tafsir mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat terkuat. Jadi ayat ini ayat terkuat, sikap tegas dari seorang utusan. Jadi seorang utusan ya. Disampaikan min aqwa ayatin nubuwah. Disebutkan dalam tafsir Al-Wahidi dan juga Asy-Syarbini, mereka mengatakan bahwasanya ungkapan atau dalam ayat-ayat ini adalah ayat-ayat terkuat dari sosok seorang nabi. Ketika mereka mulai menyampaikan, kumpulkan semua kalian, kumpulkan semua apa yang kalian miliki, termasuk penolong-penolong kalian. Kumpulkan semuanya. Untuk apa? Ajmi'u amrakum. Kemudian apa? Sehingga tidak ada lagi penghalang. Putuskan keputusan kalian untuk bagaimana aku mau kalian lakukan. Mau dibunuh ke, mau dicincang ke, mau diapakan, terserah kalian, silahkan. Kumpulkan semua kekuatan kalian untuk menghancurkanku, untuk membinasakanku. Jadi ini makanya disebut oleh para ulama ayat-ayat yang begitu tegas. Dan hadirin, ini menjadi salah satu di antara sikap pelajarannya bagi setiap dai, bagi setiap para pelaku dalam kebaikan. Jangan pernah merasa minder. Maka yang harus kita tunjukkan itu adalah kepercayaan diri. Ini pelajarannya. Kita sebagai seorang pembawa kebenaran jangan kalah, minder begitu, jangan pesimis, jangan kita ini kalah suara begitu. Kita yang harus meyakinkan bahwa kita ini yakin kita di atas kebenaran, kita di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang di atas kebatilan lebih pede daripada yang berada di atas kebenaran. Kita malu-malu kucing
yang batil ini makin begitu luar biasa. Tunjukkanlah, fashhadu bi anna muslimun. Sampaikan, saksikan bahwa kami ini orang-orang Islam. Maka hadirin, ini adalah tanggung jawab, dan ini satu di antara pelajaran terpentingnya. Bagaimana seorang Rasul menampilkan sikap tegasnya yang lahir dari keyakinan kita yang paling kuat. Apa yang disebut dengan az-ziqatu billah, yaitu yakin dengan apa yang kita dakwahkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita jalankan, bahwa agama ini adalah agama kebenaran. Jangan sampai kemudian kebatilan lebih pede daripada pelaku kebenaran. Dan sumbernya satu. Para ulama sampaikan di tafsir, sumbernya adalah ketika seorang muslim sandarannya Allah. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau sebelum menyampaikan kumpulkan apa saja yang kalian miliki, ajak semua penolong-penolong yang kalian punya untuk menghancurkanku, membinasaku, apa aja, putuskan tentang urusanmu dengan aku. Tidak ada lagi penghalang bagi kalian terhadapku. Tapi kata-kata ini diungkapkan oleh Nabiullah Nuh setelah beliau mengatakan fa'alallahi tawakkalt fa'ajmi'u amrakum. Jadi sumber keyakinan, sumber kemantapan, kita ini merasa percaya betul dengan apa yang kita lakukan dan kebenaran itu setelah gantungan kita kepada Allah itu betul. Keyakinan kita ini kepada Allah itu benar, bahwa tidak mungkin orang akan sangat tawakal hadirin kalau kita ini tidak punya makrifat kepada Allah. Tauhidnya benar, akidahnya betul, dia yakin betul dengan apa yang dia lakukan. Dan ini lahir dari mana? Dari kesadaran, dari kefahaman, dari ilmu dan keyakinan yang terus dibina, sehingga betul-betul rasa ketenangannya, rasa sandarannya, rasa pijakannya, fa'alallahi tawakkalt, hanya kepada Allah aku bersandar. Hadirin, ketika kita mengatakan fa'alallahi tawakkalt, Allah jaminkan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun kalau kita ini bersandar kepada Allah, maka Allah akan kuatkan hati kita, Allah akan cukupkan dan Allah akan besarkan jiwa itu. Fahuwa hasbuh itu, kami akan cukupi hamba itu. Kenapa? Karena langsung dilapangkan jiwa kita ini dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuatan Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kita ini bersandar kepada yang maha kuat, tidak terbatas. Maka orang yang bersandar kepada Allah, kuatlah dia. Orang yang kembali kepada Allah, tetaplah hatinya tenang, damai, tidak ada rasa takut. Subhanallah, hadirin, seorang harus menghadapi apa? Satu bangsanya. Dia berani menantang dengan keberaniannya itu. Ini kalau orang nggak punya keyakinan kuat, tidak mungkin. Tauhidnya mantap ini. Dan itu bersandar dari mana? Fa'alallahi tawakkalt, bersandar. Hadirin, maka ini yang menjadi perhatian kita, ya. Kita ini salah satunya mengelola iman agar tingkat keyakinan kita ini benar. Kita terus belajar mujahadah untuk meyakinkan diri tawakal kita itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, tawakal tidak hanya sekedar kata-kata, tapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kalau memang kita ini yakin kepada Allah yang menjamin rizki, maka insya Allah kita usaha yang halal. Kita katakan begitu, ini orang yang yakin akan rizki. Contohnya, kalau kita ini yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapapun yang menolong agamanya, maka kita akan libatkan kita ini dalam usaha menolong agama. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kita. Kalau kita ini yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadi akan berikan solusi, akan berikan jalan keluar, kalau kita kembalikan kepada Allah. Maka hadirin, pengalaman dalam hidup seringkali menjadi pelajaran yang paling utama. Kadang-kadang kita perlu hadirkan pengalaman kita selama kita ini hidup. Bagaimana dulu, bagaimana kita sekarang. Dulu waktu kita masih bujangan mungkin, ya. Sekarang setelah kita mungkin beranak, bercucu, subhanallah. Kadang-kadang kalau melihat dulu dengan sekarang, kita hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah.
Yang hebat itu hanya Allah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita takut, apa yang kita takutkan ternyata nggak menjadi kenyataan ketika kita bersandar kepada Allah. Maka ini menjadi pengalaman. Maka Nabi SAW diberikan pengalaman sejarah. Tidak perlu takut engkau dengan ancaman-ancaman mereka, wahai Muhammad. Ancaman mereka terhadapmu, orang-orang kafir Quraisy. Dan ini masa-masa awal perjuangan Nabi SAW. Diceritakan tentang siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika beliau mengatakan, in kana kabura alaikum maqami, kalau kedudukanku, keberadaanku, maksudnya begitu ya. Maqami di situ artinya keberadaanku di tengah-tengah kalian membuatmu berat. Bagaimana nggak berat? 950 tahun, Pak. Nabiullah Nuh itu umurnya 950 tahun berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak tinggal diam. Kenapa? Watadzkiri. Nah, ini yang paling membuat berat. Yang membuat berat marahnya mereka itu, mereka diingat-ingatkan, diluruskan. Hadirin, udahlah lama, itu udahlah berat, ya kan? Ibaratnya itu hadirin, kalau tiap hari kita ini diberi nasihat, jadi kalau orang itu hatinya kotor, bosan lah kita ini. Nggak ada ke cerita lain, nggak ada kayak yang lain, kan begitu kan? Tiap hari yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi hadirin, memang kaumnya ini sudah akut adatnya, akut tradisinya. Mereka itu menganggap Tuhannya selain Allah. Makanya kesyirikan pertama kali terjadi adalah di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Demikian para ulama menyimpulkan dari ayat tentang surat Nuh, di surat Nuh ketika mereka mengatakan waqalu la tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan kaumnya Nabi Nuh mereka mengatakan la tadharunna, sekali-kali jangan kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Dengan apa? Wadda, jangan kau tinggalkan Tuhan Wadda, wala suwa'a, jangan Tuhan Suwa, wala yaghutha, dengan Yaghut, ya'uqa, ya'uq, wa nasra. Itu nama-nama Tuhan mereka. Ada 5 berhala besar. Ini 5 berhala besar yang mereka memang sudah tradisi turun-temurun menganggap bahwa itulah Tuhannya. Itulah Tuhannya. Dan itu yang kemudian diingatkan, Tuhan kalian bukan Yaghut, bukan Ya'uq, bukan Yat Nasr. Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran itu seringkali ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja, nggak ada Tuhan selain Allah. Maka itu yang membuat berat. Nah, sudahlah lama. Lalu keberadaan Nabiullah Nuh ditambah lagi diingatkan dengan tradisi yang sudah akut. Hadirin, memang kalau tradisi itu sudah mendarah daging, susah. Jadi berat itu. Dan kita akan melawan arus itu. Tapi itulah konsekuensi setiap utusan. Maka Ibnu Abbas ketika mengatakan ucapan mereka la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, nama-nama berhala-berhala mereka adalah orang-orang soleh. Ini nama orang-orang baik. Sebab dari zaman Nabi Adam sampai sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam, seluruh manusia itu dalam agama fitrah. Agama fitrah Islam. Tidak ada perkara yang mengalihkan untuk mempertuhankan. Hingga datanglah di zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu keturunan sekian. Jadi dari cicit-cicit dari Nabi Adam. Beliau generasi ke-7 atau ke-8 begitu. Dari Nabiullah Adam alaihissalam, mulailah orang ditipu daya oleh setan. Awalnya untuk mengenang jasa orang baik-baik kita, buatlah patung. Awalnya begitu. Dan ini penjelasan Ibnu Abbas. Buatlah patung, lama-lama patung disembah. Karena tidak ada yang mengingatkan. Disangkanya ini bukan lagi orang soleh, orang baik, tapi Tuhan mereka. Begitulah pelan-pelan kesyirikan itu terjadi. Nah, ketika sudah turun-temurun susah, Pak. Apalagi ada orang yang menentang, berat. Tantangannya pasti tidak kecil. Maka itu yang membuat beratnya itu. Beratnya adalah lamanya Nabi Nuh di tengah-tengah mereka, ditambah lagi memperingatkan ayat-ayat Allah yang bertentangan dengan adat umumnya pada zamannya. Maka itulah membuat berat. Hadirin, karena mereka terancam ya dengan tradisinya itu. Maka hati-hati. Jadi kadang-kadang memang ketika kita di dalam ya kehidupan kita pun juga kadang merasakan perkara yang sama ya.
Jadi bahwa ketika sesuatu ini sudah akut itu berat. Merubah anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda itu mungkin anak kecil ya, anak kecil kelas TK, kelas SD, kelas SMP itu insya Allah ngikut, Pak, nurut. Makanya sering saya kasih tausiah kepada guru-guru itu. Jadi insya Allah nyaman berdakwah dengan anak ini masih bersih seperti kertas putih. Tinggal bagaimana kita ini melukisnya yang terbaik, kenalkan yang benar. Nah itu. Beda ketika kita sudah mulai mahasiswa, ini udah punya latar belakang. Apalagi hadirin mohon izin, kadang-kadang orang tua. Oh susahnya luar biasa. Orang tua kalau sudah punya keyakinan tertentu, kekeh begitu. Susahnya Pak, ya Allah. Merubah misalkan, jangan takut mitos. Nggak bisa. Ini budaya kita. Orang tua kita itu lebih dulu daripada kita. Begitu kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang sering kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Maka hadirin, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan bagaimana sikap seorang mukmin agar memiliki rasa thiqah billah, yakin kepada Allah, lalu merasa izzah. Jadi ada izzah, yaitu rasa kebanggaan dan merasa mulia ketika kita berada dalam kebaikan. Jadi jangan sampai ketika dihadapkan dengan kebatilan atau keburukan yang berlawanan dengan apa yang kita dakwahkan, kita langsung minder begitu. Tunjukkan bagaimana seorang muslim. Begitulah ini yang harus kita bangun ya dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan seorang muslim itu dalam amal-amalnya. Beginilah akhlak seorang muslim. Beginilah kehidupan seorang muslim. Beginilah cara berekonominya orang Islam. Beginilah berbudayanya orang Islam. Seperti inilah bertetangga, bersahabat, berteman, dan seterusnya. Usaha kerjanya orang muslim, kita tunjukkan. Itu namanya dakwah bilhal. Untuk apa? Menunjukkan keyakinan kita. Nah, ketika kita ini nggak yakin dengan apa yang kita miliki hadirin, mudah sekali kita terikut biasanya. Orang umumnya begitu, akhirnya kita nggak percaya. Kita yakin sunnah dalam makan itu pakai tangan kanan. Contoh Pak ya. Tapi ketika kita masuk komunitas, semua orang makan sambil berdiri, jalan-jalan kanan kiri, ya macam prasmanan begitu, kita jadi nggak nyaman. Nggak nyaman nih. Orang semuanya makannya berjalan semuanya kanan kiri, masa saya nggak ngikuti? Ini namanya kita nggak punya rasa percaya diri. Kalau kita memiliki keyakinan, orang muslim nggak begitu. Kita kalau makan kanan gitu. Walaupun orang mungkin aneh, nggak apa-apa, orang menganggap aneh. Kita menunjukkan, walaupun lingkungan kita tidak sesuai, tapi kita tunjukkan bagaimana seorang muslim ya dengan keislaman kita menegakkan atau menyampaikan ya, kita mengamalkan petunjuk-petunjuk kebenaran. Hadirin, ini di ayat 71, ayat 72 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya kepada sikap seorang Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi hadirin, kadang-kadang orang ketika tidak berani mengambil sikap ya, dalam tafsir yang saya baca, seringkali khawatir karena pundi-pundinya itu akan hilang. Ya, makanya setelah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan inspirasi. Seorang dai, seorang pelaku kebaikan mestinya hanya tawakalnya kepada Allah dan tidak takut kalau dunianya lepas. Makanya di sini fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Kalau kalian berpaling, aku nggak minta gaji kepada kalian. Tidak ada apapun yang aku harapkan kecuali balasanku ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan hadirin, kadang-kadang sikap tidak beraninya kita, sikap tidak percaya dirinya kita, seringkali kalau kita ini bergantung, terutama bergantung dengan pundi-pundi. Maka mestinya seorang ustadz, seorang dai, majelis ulama mestinya independen. Berdiri sendiri, nggak tergantung, sehingga majelis ulama, majelis fatwa itu majelis yang punya haibah. Tapi kalau kemudian sekarang ini hampir semua tidak di majelis ulama, nggak di Kementerian Agama, tidak di apapun, jabatan politik masalahnya. Tergantung siapa yang, sehingga nggak berani. Takut nanti. Kalau mau bicara yang hak itu nggak plong begitu. Kenapa? Ada
perasaan utang. Nah, Nabiullah Nuh ini sampai beliau memberikan ucapannya lantang beliau, karena beliau nggak merasa nggak perlu apa yang mau dibalas budi. Aku nggak minta bayaran kalian, gajiku Allah Subhanahu Wa Taala. Ini independennya yang sangat dijaga. Maka kalau majelis ulama atau seorang ustadz, seorang dai nggak terikat ya dengan atau nggak tergantung dengan apapun, insya Allah dia mandiri, dia lepas dia mau bicara. Karena nggak ada yang takut kekuasaan hilang, jabatan hilang, atau mungkin sumber kehidupannya hilang. Makanya Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau itu merasa berani karena nggak ada yang takut dia. Beliau kerja, beliau punya usaha, beliau punya sumber penghasilan yang halal ya. Beliau tidak tergantung dengan kaumnya, rezekinya nggak tergantung dengan dari kaumnya. Makanya beliau bisa berani mengatakan fa'ajmi'u amrakum, berani lantang. Dan ini menjadi sebuah hadirin bagi kita bersama adalah sebuah pelajaran. Seorang duat, seorang ustadz, seorang pelaku dalam kebaikan semakin independen, maka akan semakin mudah kita memiliki pijakan. Kita punya prinsip, jangan bergantung dengan apapun. Hadirin, Nabiullah Muhammad SAW beliau memberikan pelajaran. Ketika hijrah, beliau kemudian ditawarkan onta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi mengatakan, "Ndak, aku sewa ontamu." Silahkan lihat dalam sejarah. Nabi Muhammad mengatakan pada ini tawaran dari Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Rasulullah, dah ini pakai ontaku." "Oke, saya pakai ontamu ya Abu Bakar, tapi akadnya akad sewa." Akadnya sewa. Maka seringkali dalam sejarah Sirah Nabawiyah itu kita mendapatkan pelajaran Nabi mengajarkan independensi. Jangan tergantung dengan apapun. Kita ini kalau tergantung dengan apapun hadirin, mulut kita ini terikat. Susah kita ini berucap kebenaran. Ya, makanya Nabiullah Nuh alaihissalam boleh menegaskan, aku nggak takut apapun. Walaupun kalian, karena Allah yang berikan rezeki kepadaku, aku nggak tergantung rezekiku kepadamu. Nah begitu. Masa'altukum min ajr. Aku nggak minta kepada kalian. In ajriya illa 'alallah. Karenanya hadirin, memang kita dalam mengelola apapun, kita mandiri, kita berorganisasi, organisasi independen, punyalah usaha sendiri. Ini alhamdulillah Muhammadiyah misalkan, Muhammadiyah luar biasa, contoh teladan. Ketika basisnya basis ekonomi kuat, sosial ekonomi bagus, alhamdulillah, nggak mudah disetir, kan begitu kan Pak ya? Artinya kan punya independensi, punya kekuatan, punya suara. Tapi kalau sebuah organisasi ini, hadirin, kalau misalkan dia tergantung dengan siapa yang tuannya, tidak bisa berkata benar. Jadi tergantung pesanan kadang-kadang. Maka ini pelajaran kembali bagi kita yang tersirat. Jadi kadang-kadang membaca tafsir itu seperti itu. Saya nggak akan bisa menyampaikan kecuali saya sudah baca duluan. Dan itu diisyaratkan, isyarat-isyarat lembut seperti ini. Subhanallah, kenapa Nabiullah Nuh bisa lantang begitu ya? Ternyata pertama sumbernya tawakalnya yang kuat, yakinnya kepada Allah begitu mantap. Maka sebelum beliau mengatakan lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, beliau sudah punya pijakan. Fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum. Aku hanya tawakal kepada Allah. Allah sudah, iman itu kan begitu kan? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah. Jadi itu prinsip seorang mukmin yang tawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada satupun yang menyentuh, yang menghampiri, yang akan menimpa kita apapun bentuk musibah itu illa ma kataballah, kecuali yang sudah ditetapkan Allah. Ini tawakal. Huwa maulana, Allah yang menjamin kita. Kenapa kita enggak merasa terjamin oleh Allah? Dan Allah sudah menjamin, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Kalau engkau bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Maka hadirin, saya pernah sampaikan juga dalam beberapa pertemuan yang ketika Nabi SAW setelah perang Uhud mengalami luka-luka yang masih belum kering, darah masih belum kering, masih dalam keletihan, dan hampir 70 sahabat yang wafat dalam syuhada. Pulang ke kota Madinah tiba-tiba tersiar
Tersiar apa berita? Orang-orang kafir Quraisy hendak menyerbu sampai ke dalam kota. Subhanallah. Luka belum selesai, sudah tersiar berita. Mereka mau masuk ke dalam. Ini kan mencekam hadirin. Subhanallah. Maka saat itulah orang-orang munafik yang diabadikan Allah dalam surat Ali Imran, wa qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang munafik itu mengatakan, oh mereka akan menyerbu kalian, takutlah kalian wahai Muhammad dan para sahabat kepada mereka. Apa yang dilakukan mereka? Ucapan orang munafik dalam Al-Quran itu fazadahum imana. Ucapan orang munafik itu, takutlah engkau kepada manusia, orang-orang kafir yang mau menyerbu kalian, semakin menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan mereka. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tapi ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mengatakan cukuplah kita sebagai penolong, maka Nabi mengajak semua para sahabat, di sisa-sisa tenaga itu kita sambut mereka. Maka yang sering disebut dengan di satu tempat yang mana Al-Aswad begitu ujungnya, saya lupa namanya. Ujungnya itu Al-Aswad. Yani Hamratul Aswad atau apa? Tempat, kita sambut mereka di tengah-tengah mereka. Jadi hasbunallah, betul, membangun keyakinan. Lalu kemudian mereka bersama-sama datang untuk apa? Menyambut kedatangan mereka dengan izin Allah. Tidak berani mereka masuk tanpa pertempuran. Fanqalabu bi ni'matin minallahi. Jadi maka mereka kembali dalam kemenangan tanpa pertempuran. Tanpa pertempuran, Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka tidak berani masuk ke kota Madinah. Nah, ini namanya hasbunallah. Nah, kita hasbunallah itu rasa cukup, tapi perlulah ada apa usaha? Perlu ada usaha untuk meyakinkan itu. Maka hadirin, ini yang pertama yang perlu kita pelajarannya dapat kita ambil. Di ayat 72 kita juga mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu agama seluruh para anbiya. Seluruh nabi dan rasul, tidak ada agama lain kecuali muslim. Maka Allah tegaskan di ayat 72 melalui lisan Nabiullah Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin. Ucapan siapa ini? Nabiullah Nuh, nabi pertama, rasul pertama. Ribuan tahun yang lalu. Nabi Ibrahim jauh setelah Nabi Nuh. Ternyata Allah tidak ingatkan, Islam itu agama seluruh para anbiya. Wa umirtu, dan aku diperintahkan agar aku menjadi seorang muslim. Jelas, tegas, nyata. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Musa, Islam. Nabi Isa, Islam. Banyak ayat-ayatnya. Sama seperti Nabiullah Nuh. Nabi Isa juga mengatakan fasyhadu bi anna muslimun. Kemudian Nabiullah Ibrahim, bapaknya para anbiya juga, Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Allah telah pilihkan kalian agama, jangan mati kecuali Islam. Maka Allah enggak pernah turunkan agama apapun kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Maka hadirin, ketika kita hari ini dengan izin Allah dan kemurahannya, sehingga kita mendapatkan hidayah Islam, ini sebuah keistimewaan yang mempertemukan kita dengan silsilah yang begitu panjang dan meyakinkan bahwasanya kebenaran itu di dalam agama Allah, dinullahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama ini milik Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mereka mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah dan akan menjadi orang-orang yang rugi ketika nanti mereka di akhirat. Maka hadirin, ini menjadi sebuah silsilah ya, bahwa kebenaran Islam yang menjadi agama seluruh para anbiya. Ayat 73 Allah Subhanahu wa taala memberikan ending. Jadi ending setelah 950 tahun. Begitulah intinya kan cerita untuk menjadi pelajaran. Apa yang terjadi? Gejolak 950 tahun Nabiullah Nuh bersama kaumnya dengan berikut berbagai macam segala yang terjadi dan dengan dinamikanya.
Ternyata ujungnya ini, fakadzabuhu. Tetap saja mereka terus mendustakan. Ya. Mereka mendustakan. Dan fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Singkat cerita, Allah menceritakan kami selamatkan Nuh dengan kaumnya yang masih beriman. Dalam tafsir disebutkan 12 pasang saja. Jadi 12 pasang. Maka cikal bakal manusia hingga hari ini dari 12 pasang yang ikut menyertai perahunya Nabi Nuh. Ya. Asal usul manusia sampai sekarang 5 benua ini asal usulnya dulu dari 12 pasang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun hanya dapat orang beriman 12 pasang. Subhanallah. Maka ini untuk menegaskan kepada kita, jangan pernah putus asa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah hanya dapat 12 pasang. Tapi itu bukan ukuran, oh kalau begitu Nabi Nuh gagal. Tidak. Ukuran dalam agama atau dalam dakwah itu bukan karena hadirin berapa banyak pengikutnya, enggak. Tapi yang penting kita itu menyampaikan. Wa ma arsalnaka illal balagh. Kami tidaklah kecuali menyampaikan. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati manusia. Wa ja'alnahum khalaif. Lalu yang bersama Nabi Nuh di dalam perahu itulah wa ja'alnahum, dari mereka khalaifa, dijadikan sebagai pengganti manusia hingga hari ini. Jadi penggantinya Allah ungkapkan dalam bentuk khalifah, khalaif. Jadi khalifah. Jadi fungsi manusia dalam hidup ini. Wa aghraqnal ladzina kadzdzabu biayatina, selebihnya yang mendustakan ini ditenggelamkan semuanya oleh Allah. Maka penutup ayat ini Allah perintahkan, cobalah perhatian, ambillah pelajaran wahai orang-orang kafir musyrik Quraisy di zamannya, dan juga pelajaran bagi kita bagaimana akibat orang yang mendustakan para anbiya. Tidak ada kecuali sama. Yang mendustakan, yang melawan kebenaran, pasti yang akan hancur cepat atau lambat. Maka mudah-mudahan ini menjadi penghalang bagi kita. Oh kalau begitu segera kau bertobat, segera kau kembali ikuti petunjuk para anbiya. Maka hadirin, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan semakin mantapkan hati dalam iman dan keislaman kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga istiqomah kita di dalam iman dan Islam hingga masa akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Karena sudah masuk waktu, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.